Akan diganti dengan Sampurasun. Betul. Ada ketersinggungan kebudayaan gitu loh, ada ketersinggungan ajaran karena itu kan ajaran leluhur kita. Dan memang ini kan sudut pandang, jadi sudut pandangnya seolah-olah kalau yang berasal nilai-nilai itu berasal dari tanah Sunda, kebiasaan orang Sunda seolah-olah bukan Islam gitu. Itu aja kan sudut pandangnya. Jadi kalau kebiasaan orang Sunda gitu kan seolah-olah bukan Islam gitu. Nah ini kan yang harus kan nggak bisa yang begini didialogkan karena masing-masing punya sudut pandang. Ada dulu Menteri Lukman Hakim Saifuddin ngundang qori dari Jawa, suruh baca Al-Quran dalam sebuah acara di istana apa di mana itu, pakai langgam Jawa. Itu sama kabib-kabib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Bagaimana cara bacanya? Dia baca dengan langgam Jawa, kurang ajar, biadab, sesat. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, qorinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Enyok, unyil, gua kepret masuk kuburan loh. Negara kita berdasarkan konstitusi. Konstitusi kita adalah Pancasila. Pancasila nanti diterjemahkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya adalah, ada nggak undang-undang yang melarang perilaku seperti saya? Oke, misalnya ada nggak undang-undang yang larang bikin patung? Ada nggak pasal yang mengatur patung itu perbuatan pidana? Ada nggak undang-undang yang melarang kebebasan berpendapat, berpikir? Yang saya sampaikan kan nggak ada. Yang menjadi problem kita hari ini adalah konstitusi dikalahkan oleh persepsi. Ya itu tadi, orang nggak suka dengan cara berpikir saya, orang yang nggak suka juga dengan politik yang saya jalani, orang yang kalah juga dalam politik menggunakan intuisi persepsi agama menjadi sentimen individu yang dianggap sebagai konstitusi dalam kelompoknya. Masa konstitusi negara dikalahkan oleh konstitusi kelompok? Masa polisi kalah sama laskar? Enggak ada masalah pribadi. Yang ada adalah perbedaan gagasan dan pandangan. Saya memandang Sunda adalah sebuah sistem nilai yang hidup dan mempengaruhi diri saya. Orang lain menganggap itu bukan. Saya memandang bahwa Islam itu bisa diterjemahkan dalam seluruh nilai-nilai yang berkembang pada sebuah wilayah, rahmatan lil alamin. Orang lain memandang tidak bisa. Saya memandang syariat Islam itu adalah nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, penghargaan terhadap hak orang miskin diurus, sampah dipungut, kebersihan ditata, pemerintah yang terbuka dan demokratis, itu syariat Islam. Orang lain menganggap bukan itu syariat Islam. Karena keimanan kita simbolistik, keamanan kita diukur oleh baju, keimanan kita diukur oleh bahasa, keimanan kita diukur oleh ormas. Karena mungkin saya tidak ikut ormas beriman, ormas bersyariat, sehingga saya dianggap bukan Islam yang sebenarnya gitu loh. Jadi sebelum kita cerita Sampurasun, dalam 8 tahun terakhir ini terjadi perubahan drastis di Purwakarta, saudara. Bapak Ibu yang saya cinta, selama ratusan tahun Purwakarta itu menjadi kebanggaan orang Sunda, saudara. Kenapa? Sebab Purwakarta itu identik dengan Islam, gudangnya kiai, gudangnya ajengan, gudangnya pesantren, gudangnya santri. Saking banyaknya maghrib zikir, saking banyaknya santri, saking banyak zikir di rumah-rumah, sampai-sampai Purwakarta disebut kota tasbih, saudara. Satu-satunya kota di seluruh Indonesia yang dijuluki kota tasbih, yaitu kota Purwa. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Siapa yang nggak kenal Purwakarta, saudara? Dulu di sana ada Mamat Sempur, saudara. Banyak ajengan-ajengan Jawa Barat belajar ke sana. Itu baru yang terakhir, minal mutaakhirin, saudara. Belum ulama-ulama sebelumnya, saudara. Berapa banyak ajengan di Banten, berapa banyak ajengan di Pasundan, berapa banyak ajengan di tataran Sunda, saudara. Rame-rame menuntut ilmu di Purwakarta. Maka itu saya tanya, bangga tidak punya Purwakarta? Bangga tidak punya Purwakarta? Datang di makhluk namanya Dedi. Bukan emang benar makhluk. Makhluk bukan. Makhluk bukan. Makhluknya ini makhluk. Datang di makhluk jadi bupati di Purwakarta.
ubah Purwakarta. Dia bikin di setiap pelosok kota patung, saudara. Patung-patung masa lalu, patung-patung yang dulu disembah oleh masyarakat masa lalu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda masuk di pintu tol, ya, saudara, Jatiluhur atau Gandasana, saudara, itu sudah ada patung dasa muka. Itu patung iblis. Dasa muka itu 10 muka. 2 muka aja jelek, apalagi 10. Betul? Saya tanya, ada orang dibilang begini, tuh muka 2 tuh, ayo bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Muka 2 aja udah jelek, muka 10 apalagi? Dia pajang di tengah kotak, saudara. Belakangan, saudara, dia buat hampir 60 patung Hindu Bali, saudara. Dan dia mengatakan ini adat Sunda. Patung bukan adat Sunda, kemusyrikan bukan adat Sunda, adat orang Sunda identik dengan syariat Islam. Betul? Saya mau tanya semua saudara, patung adat Sunda bukan? Kemusyrikan adat Sunda bukan? Betul? Enak ya pakai ngomong dia adat Sunda, pala lu baunya. Ngomong jangan menghina orang Sunda. Betul? Orang Sunda itu identik dengan Islam. Betul? Orang Sunda itu cinta kepada ulama dan ajaran. Betul? Orang Sunda itu siap mati buat Allah dan Rasulnya. Betul? Patung bukan adat Sunda, kemusyrikan bukan adat Sunda. Betul? Takbir. Dia bikin patung. Bahkan saudara, dia buat program dari APBD untuk membuat 1000 patung se-Purwakarta, saudara. Dari kota tas, mau diubah menjadi kota patung. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Nggak sampai di situ, saudara. Yang kedua, pohon-pohon di jalanan semua, saudara, dipakein kain poleng, saudara. Kalau pakai kain putih saya tidak protes, kalau pakai kain batik saya nggak protes, tapi kalau pakai kain poleng ini ada persoalan. Kain poleng itu adalah kain ritual Hindu Bali, hitam putih kotak-kotak. Kenapa mesti pakai kain Hindu Bali? Kenapa bukan kain batik Sunda? Betul? Sunda juga punya kain batik khas. Betul tidak? Betul tidak? Katanya orang Sunda, katanya mau bela adat Sunda, ternyata adat Bali yang dibawa ke Purwakarta. Kurang aja tidak? Semua dipakai kain poleng. Itu di Bali. Orang Bali punya keyakinan setiap pohon itu ayat dedemitnya. Nah, supaya dedemitnya ini jinak dipakein kain poleng. Saya mau tanya, saudara, sesat tidak? Sinik tidak? Wafat tidak? Tahayul tidak? Itu ajaran Islam bukan? Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak sampai di situ, saudara. Saya bertanya sama orang Cikampek Karawang, tahu Bebeki? Tahu Bebeki? Bebeki tempatnya di mana? Buat nakut-nakutin apa? Buat nakut-nakutin burung. Betul? Jadi petani-petani itu pintar. Bagaimana supaya burung pada lari? Mereka tahu Bebeki, saudara. Yaitu patung orang-orangan yang dibuat dari alang-alang, saudara. Nah, burung ini kan nggak punya akal, dia nggak bisa bedain mana petani, mana alang-alang. Sudah. Nah, dibohong untuk petani supaya panennya bagus, nggak dirusak sama burung. Bagus tidak? Saya tanya, kalau begitu petani pintar tidak? Cerdas tidak? Bagus tidak? Berarti bebekit ditaruh di tengah sawah buat nakutin burung, boleh tidak? Boleh, saudara. Nggak apa-apa. Di Purwakarta lain lagi, saudara. Setiap RT, setiap RW, setiap kepala desa diwajibkan untuk pasang, yaitu patung bebekit raksasa, dipakai kain putih, ditaruh sesajen di setiap kepulan gang se-Purwakarta, saudara. Kurang ajar tidak? Jadi bebekit yang di Jawa Barat untuk di tengah sawah, di Purwakarta ditaruh di tengah kotak, dijadikan dela, saudara. Saya bertanya, itu adat Sunda bukan? Adat Sunda bukan? Patung adat Sunda bukan? Musyrik adat Sunda bukan? Purwakat adat Sunda bukan? Takbir. Insya Allah. Kira-kira jelas kan? Yang keempat, nggak sampai di situ. Dia minta sama PLN Purwakarta supaya setiap malam bulan purnama listrik dipadamkan, sudah dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Untuk apa? Supaya masyarakat Purwakarta mendapatkan berkah dewa bulan purnama. Ngawur tidak? Sesat tidak? Musyrik tidak? Saya mau tanya orang Sunda, saudara, nyembah bulan atau nyembah Allah? Nyembah bulan atau nyembah Allah? Tuhannya orang Sunda bulan atau Allah? Yakin? Jadi apa yang dilakukan Bupati Purwakarta? Ngawur tidak? Sesat tidak? Menghina Islam, menghina agama, merusak adat budaya Sunda. Betul? Takbir. Insya Allah. Udah berapa tuh? Yang kelima. Apalagi yang kelima, saudara. Beberapa waktu yang lalu saat ulang tahun kota Purwakarta,
Ini bupati bikin kereta kencana, dibawa keliling Purwakarta. Apa dia bilang? Kereta kencana ini sebagai mas kawinnya dengan Nyi Roro Kidul. Mimpi kali ya. Ini saya mau tanya, gelok apa enggak? Waras sampai gelok, waras sampai gelok. Iya mah gelok. Ngaku kawin Nyi Roro Kidul. Ini dia ingus kucing. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Yang sekarang nggak berani, coba nih, ada YouTube-nya kan? Berani kagak itu? Para Baklawi ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI, nggak bakal berani. Ayo nama Islam Nusantara digagas oleh Nahdlatul Ulama. Kita di Banjar, Pramuktamar apa itu, orang-orang non muslim kita tidak sebut kafir, kita sebutnya non muslim. Hajar lagi sama Balawi. Kalau warga Indonesia jangan ada menyatakan kafir tapi non muslim, nanti Fir'aun jadi WNI nggak jadi kafir dong. Awas, hati-hati. Dari organisasi manapun jangan diturut, bisa kafir nanti. Dari organisasi manapun jangan diturut, bisa kafir nanti. Dulu begitu, dulu. Siapa kita? Nusantara. Nusantara milik kita, Nusantara milik kita. Sejarah Nusantara diambil menang baik. NU Jamiyatuna, sejarah NU dirampas husnudon. Harus jelas. Kalau kita cinta Nusantara, jaga Nusantara ini, betul. Kalau kita cinta NU, jaga sejarah NU, betul. Wali Songo adalah penyebar agama Islam, dilembagakan oleh Jamiyatuna Al-Mahbubah. Siapa itu Wali Songo? Orang-orang yang mengajarkan Islam dengan cinta dan kasih sayang. Kenapa kita mengenal adanya langgam Jawa Al-Quran? Karena Wali Songo mengajarkan itu. Di kampung saya masih ada, udah baru meninggal setahun atau 2 tahun yang lalu, imam yang pasti pakai langgam Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi dia enak, saya nggak enak. Enak nggak? Bohong, ini pemalsu sejarah ini. Yughayyirunal kalima an mawadihi. Nggak enak dibilang enak aja karena ewo pakai ewo. Banyak orang yang hari ini kayak bapak-bapak ini ewo pakai ewo, udah nyata-nyata turunan palsu ewo pakai ewo. Husnudon aja. Kenapa nggak enak? Kan kita orang Jawa ya. Orang Jawa itu memang banyak nggak enaknya sama orang. Ada tamu lama, kita mau ngapa-ngapain susah. Tapi orang Jawa itu akhlaknya kayak Rasulullah. Banyak pekerjaan, ada tamu banyak begitu, nggak berani ngusir Rasulullah itu. Sampai turun ayat Al-Quran, kamu sama Rasulullah jangan begitu. Dia itu orang pemalu, akhlaknya tinggi. Walaupun hatinya udah nggak enak, nggak bakal ngusir orang. Betul apa tidak? Lah kita yang harus punya rerasan, tepos liro, itu ajaran Sunan Kudus. Lah ada dulu Menteri Lukman Hakim Saifuddin ngundang qori dari Jawa, suruh baca Al-Quran dalam sebuah acara di istana apa di mana itu, istana, pakai langgam Jawa. Itu sama kabib-kabib ini dituduh sebagai sinkritisme Islam. Kafir saudara, ini menghina Quran saudara. PKI ini saudara, menterinya PKI ini Abdul Khalik ngapain sih begini-begini? Ini yang sekarang nggak berani. Coba nih, ada YouTube-nya kan? Berani kagak itu?
para Baklawi ngomong bahwa langgam Jawa ini kafir, langgam Jawa PKI, nggak bakal berani, ayo nama, nggak bakal berani. Islam Nusantara digagas oleh Nahdlatul Ulama 2010 mulai digaungkan, 2015 di Jombang dijadiin sebuah tema muktamar. Islam Nusantara dihajar oleh mereka Baklawi. Ini Islam Nusantara, nanti ada Islam Amerika, nanti ada Islam Afrika, nanti ada Islam Jepang. Islamnya Islam, saudara. Betul apa tidak? Hajar apa tidak? Merusak Islam apa tidak PBNU? Merusak, saudara. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu hanya satu, saudara. Dulu. Sekarang ada nggak para Baklawi yang berani nyinggung Islam Nusantara? Semenjak bab nasab ini tidak akan pernah ada. Tidak akan ada dari mereka yang berani nyentil Nahdlatul Ulama. Gak bakal ada, saudara. Kita di Banjar Pramuktamar apa itu Kombes Bahsul Masail bahwa karena negara kita ini negara yang heterogen dan kita ini sudah mempunyai sebuah al-ahdu, perjanjian, yaitu undang-undang dasar, maka orang-orang non-muslim kita tidak sebut kafir, kita sebutnya non-muslim. Hajar lagi sama Baklawi itu, saudara. Dia sama mereka PBNU ini sudah kemasukan liberal, saudara, sudah kemasukan PKI. Coba Al-Quran mengatakan ya ayyuhal kafirun, mereka mau rubah ya ayyuhal non muslim. Mereka dulu begitu, dulu sekali. Sekarang nggak bakal berani ya Abdul Khalik. Datang dicium tangannya kiai juga bolak balik. Dulu kita 2021 kemarin membuat sebuah tema fikih peradaban. Ini baru kemarin loh, dihajar lagi ketum. Ini fikih peradaban ini apa maksudnya, saudara? Apa maksudnya, saudara? Fikih itu memang beradab, saudara. Dia nggak tahu apa makna fikih peradaban, udah komentar. Kan peradaban disangkain adab dia. Beradab dengan berperadaban itu berbeda, saudara. Tapi tetap mereka itu inginnya adalah NU ini tidak boleh sepi dari cacian dan kritikan mereka. Seakan-akan mereka itu lebih hebat dari ulama Nahdlatul Ulama. Jangan betul-betul aja. Sekarang saya lihat nggak ada mereka. Apa saja yang dikerjain Nahdlatul Ulama sekarang, Nahdlatul Ulama lagi mengadakan acara humanitarianisme Islam, humanitarian Islam, kemanusiaan Islam, nilai-nilai Islam dalam kemanusiaan. Nggak berani. Sekarang nggak berani kritik lagi, saudara. Mana suaranya yang biasa dia mencela kiai-kiai Nahdlatul Ulama, saudara? Kenapa diam? Kemana? Kabur lagi. Al-kaburi, saudara. Nah ini yang terjadi, bapak-bapak. Lah kita sudah tahu bahwa alsinah lisan-lisan mereka pada kiai-kiai kita itu begitu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang ada di dada mereka lebih besar lagi dari apa yang telah mereka katakan melalui kata-kata. Apa tuh sebelum wa ma tukhfi suduruhum akbar tuh? Apa yang disembunyikan di dada mereka akbar kepada Nahdlatul Ulama. Walakin katsirum minan nasi la ya'lamun. Tapi banyak yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Katanya udah orang bodoh mah nggak usah nyana-nyana dalil. Berarti yang nanya dalil kayak saya, bapak-bapak PWI itu bukan orang bodoh.
Orang bodoh itu yang nggak boleh nanya dalilnya, ikut aja. Ini nggak tahu bahasa ketum. Kata ketum, udah orang bodoh nggak usah nanya-nanya betul apa tidak? Berarti yang nanya dalil orang pinter. Anu minu kama amana sufaha. Bukan itu maksudnya. Yang tidak boleh nanya dalil itu udah tuh kibin udah ikut aja. Katanya umroh nggak perlu ke Mekah, ke Tarim aja, silakan aja di sana. Puseur Sunda teh pakuan Pajajaran. Di mana? Bogor. Kunaon puseur Sunda milih nu Bogor? Sabab ieu Bogor lemur makmur, dayeuh maneuh Banjar Karang Pamidangan, tanah nupang subur-suburna di tanah Sunda Bogor. Nah, naon hartina kulantaran ieu puseur dayeuh Pajajaran kade ulah ngaguna sika taneuh Bogor. Aing nyarita ya, kade ulah ngaguna sika ngaruruksak ngarurujit ngancurkeun taneuh Bogor, sia kaluhur teu sirungan kahanap teu akaran sia. Yen anjeun kudu boga harga diri sing percaya anjeun turunan Pajajaran, turunan Siliwangi, anjeun boga martabat teu meunang nyembah-nyembah ka bangsalian sia. Lamun anjeun nyembah-nyembah ka bangsalian jati kasili kucunti leutik leungit ciri ilang cara nu aya ugur bugangna sia ngaulah ka bangsa deungeun jadi kekeset bangsa deungeun balikeun sia ajaran Siliwangi sia. Ti ayeuna sia ai kakaruhun sia teu apal ngawangun Pajajaran mangun Bogor, ai karuhun batur ku sia dihormat-hormat, sia jadi runtah di lembur sorangan sia. Sia jadi runtah di lembur sorangan sia. Sia jadi runtah di lembur sorangan sia. Saha maung teh maaing, saha maung teh maaing, saha maung teh maaing, saha maaing teh Sunan Ambu, saha Sunan Ambung teh indung narasa, saha indung narasa teh tah nu entep dinu angen-angen sia, nu niruk dinu jajantu, nu ngajengjen dinu angen-angen, nu sumarambah dinu baya, nu ku anjeun saperti pikiran unggal waktu, ku rasa karasan. Ngarti? Ngarti? Gerak inget